Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan, kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara warga kerajaan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kuasanya, kasihnya, dan karyanya selalu nyata dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang padamu Tuhan pada saat ini. Dengan membawa kerinduan kami mau menyatakan bahwa kami ingin bertemu dengan Engkau Tuhan. Di sore ini kami percaya Tuhan bahwa kami butuh hadirat-Mu. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Bapa di dalam ibadah kami pada saat ini, Engkau menyatakan hadirat-Mu, Engkau melawat kami Tuhan. Dan berikan kami Tuhan hati yang sungguh-sungguh rindu Tuhan untuk dapat menikmati kasih-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa, Melihara Roh Kudus, Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Nyatakanlah kuasa-Mu dan biarlah kemuliaan Tuhan turun di tempat ini, bahkan di dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan,
Kami habiskan ibadah kami pada saat ini hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya kita mau menikmati hadirat-Nya lebih lagi. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari kita katakan sama-sama, penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau berdiam di dalam hadirat-Mu.
Karena di hadirat-Mu Tuhan, kami menerima damai sejahtera, kasih, sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan kesembuhan dan pemulihan daripada-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu, ku rasakan. Saya undang untuk berdiri. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu,
kasih, ku rasakan kasih-Mu. Iya Tuhan. Nama syakara labaya nama salaya nama ora masikira labana masih. Kira lababa baba ya. Kina ya masata kira labana masih. Sikara labaya labana. Sikara labaya. Syara lababa baba. Syara lababa baba. Rasakan kasih-Mu. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Dia ada di sini, amin. Dan kalau Dia ada di sini, Dia pasti berikan kita kuasanya. Amin. Mari kita puji Dia. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Ku diberi kuasa dan raja mulia menaklukkan
kita semua, sehingga kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Yes, haleluya. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman
saudara duduk, saudara katakan, ingat, Yesus adalah Raja kita. Yesus adalah Raja kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat Hari Raya Pentakosta. Saya percaya pertama Pentakosta yang pertama itu turunnya firman Tuhan di Gunung Sinai. Lalu yang kedua kita melihat yaitu di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Dan itulah bukti bahwa Tuhan hobi mengangkat orang yang paling rendah, didudukan tempat paling tinggi. Dalam Kisah Rasul pasal 4 dikatakan bagaimana Petrus dan Yohanes yang adalah orang-orang Galilea yang dianggap rendah oleh orang-orang Yudea. Sama sekarang mungkin di Indonesia Timur lah begitu, yang kurang diperhitungkan. Malah dipilih oleh Tuhan jadi rasul-rasul. Dan pada saat itu kita melihat bagaimana Hanas, Kayafas dan keluarga. Jadi KKN ini, keluarga dari imam besar menghakimi dua hamba Tuhan ini. Yang satu mengangkat diri tinggi, yang satu diangkat oleh Tuhan lebih tinggi lagi. Dan pada saat itulah apa yang terjadi, Petrus menjawab dengan penuh dengan Roh Kudus. Sebab dia ditanya, dengan kuasa mana dan dalam nama siapa kau melakukan hal itu? Apa yang terjadi? Orang lumpuh sejak lahirnya, kecil di hadapan Tuhan. Pada waktu itu ketika orang melihat mereka orang hebat, dengan nama Yesus Kristus yang kamu salibkan itu, kata Rasul Petrus. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Firman Allah mengatakan bagaimana ada yang bertanya, apa yang baik keluar dari Nazaret? Mungkin saudara berasal dari keluarga sangat sederhana, mungkin berasal dari ujung timur Indonesia, yang mungkin tidak masuk perguruan tinggi. Ada kabar baik buat setiap daripada Anda. Tuhan memakai Petrus dan Yohanes. Ketika mereka lihat keberanian Petrus dan Yohanes yang tidak takut akan manusia, maka firman Tuhan mengatakan mereka baru sadar that they had been with Jesus. Mereka ini bergaul dengan Yesus. Dengan siapa kita bergaul? Tuhan hobi memang. Kalau saya berasal dari satu daerah yang bahkan di peta nggak ada rapopo, tidak apa-apa. Tuhan sanggup mengangkat kita dari Nazaret. Yesus Kristus dari Nazaret. Saya percaya setiap tindakan daripada Allah tidak ada yang kebetulan. Lahirnya di Bethlehem, tinggalnya di Nazaret, itu di daerah Galilea. Dan mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus lebih banyak di Galilea daripada yang di Yudea. Bahkan dari 12 murid Tuhan Yesus, yang 11 adalah orang Galilea, hanya satu berasal dari Yudea. Disebutkan dari namanya Yudas Iskariot. Iskariot adalah sebuah kota kecil tetapi dari daerah Yudea. Dan justru Tuhan mengangkat rasul-rasul ini, orang-orang sederhana. Memang di Bali di mana kami tinggal, ada Raja Bali pernah bertobat, Anak Agung Panjitisna, yang juga seorang sastrawan. Tetapi pertama kali adalah seorang pembantu rumah tangga dari Cangtohang, seorang wanita. Dulu dianggap enteng kan, dan justru dari kasta yang terendah, bahkan tidak punya kasta, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Marilah kita belajar sesuatu hari ini. Jangan menganggap rendah siapapun. Karena Tuhan sanggup menurunkan orang yang paling sombong, paling tinggi, paling angkuh, paling berkuasa, dan mengangkat orang yang paling rendah. Kita ingat bagaimana Presiden Soeharto itu diturunkan pada waktu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan baru beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pas 10 hari yang lalu. Dan karena itu Petrus penuh dengan Roh Kudus. Pastikan setiap daripada warga negara kerajaan Allah bukan cuma dilahirkan kembali, tapi penuh dengan Roh Kudus. Melakukan perintah agung, yaitu saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Dan kemudian beritakan firman Tuhan sampai ujung bumi. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung.
Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Betapa besar Yesus Kristus Tuhan. Dialah Allah kita. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see, how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Saya undang untuk berdiri. Please stand on your feet. Great is our God. Sing with me, how great is our God. All we see, how great is our God. How great is our God. How great
Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. Masena masenina mo, kinaya masana ya masenina, ribala masana ya masenina, kiralabaya masana ya matore masen, kiralabaya masana ya ma, sikeralabaya masana moso. How great you are, oh Jesus. How great are you, Lord? Betapa besar Kau Tuhan kami, oh Yesus. Kami menikmati hadirat-Mu, nyatakan pribadi-Mu di tempat ini Tuhan, oh Yesus. Inaya masana ya ralabaya nama sana ya namo, siara labaya masenia, inaya masore ma, kipaya ralabasana ya ralamaka. Oh, siana ya ralalanamo. Pakaya ralamaya masandaya ralamo, sikara labaya mase. Allah yang kami sembah, Yesus Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia. Kau ada di sini, Kau ada di tempat ini, oh Yesus. Hallelujah, hallelujah. Lift your hand with me, lift your hand with me. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Lift your hand and worship the Kita Lord. sembah Dia. Open your mouth and praise and worship Buka His name. mulutmu, sembah Dia, Hallelujah. tinggikan Dia. Open your mouth and worship His name right Sembah now. Tuhan, Raja di atas segala He raja. deserves the glory, the glory. He deserves the glory. While you are lifting your hands, Ketika kita angkat tangan kita, I need you to give the Lord the best you have. Shout berikan hallelujah. teriakan pujian yang terbaik dari I need saudara to buat Tuhan. shout hallelujah. Teriakan haleluya. He deserves the glory. Dia layak terima pujian. He deserves our thanksgiving. Dia layak menerima pujian kita. He is the one brings us today. Dia yang membawa kita hadir di tempat ini. He is the one makes us alive until now. Dia yang memberikan kehidupan buat kita semua. He give us salvation. Keselamatan, He give us healing. kesembuhan, He give us provision. penyediaan. That's why He deserves the glory Karena itu and Dia the layak thanks. terima pujian kemuliaan. We prophesy. We worship You, Lord. Can you open your mouth right now? Open your mouth and Dia. start working to Him. Sembah Dia. Speak the language of the heaven and say to Him, I'm so Ucapkan thankful, Lord. pujian pengangguran buat Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat berkat. The worshiper in the spirit. You worship Sembah Him Dia in the dalam roh. spirit. Sembah Dia dalam kebenaran. Oh, you deserve the glory. We always minister to the people, but right now we need to minister to the Holy Spirit right now. Selama ini kita melayani manusia, tapi hari ini kita melayani Raja, Sang Raja di atas segala raja. Let's minister to the Lord right now. Arahkan pusat perhatian Anda kepada Would Raja. you minister to Jesus Christ as He is ministered Yesus to you? Kristus, Dia adalah Raja. Arahkan pikiranmu kepada Dia. Holy, holy. I'm asking you, Holy Spirit, Aku minta Kau Roh Kudus to come and
Flood the rivers of the life over us. Penuhi, banjiri kami dengan sungai dari hadirat-Mu. We don't have anything to give to your people, Lord. Kami tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada umat-Mu Tuhan. Because we are nothing. Kami bukan siapa-siapa. But you are everything, Lord. Tapi Engkau adalah segalanya Tuhan. You are everything, Lord. Engkau segalanya Tuhan. You always generous. You always unlimited. Engkau tidak Hallelujah. terbatas ya Tuhan. In the name of Jesus, all the sickness in this place will go Di tonight. dalam nama Yesus aku Hallelujah. usir segala sakit penyakit dari tempat ini. All the problems will be melt like a mountain Segala in masalah front akan of you. dilumerkan dalam nama Yesus. I need you to shake hand with 3-4 people around you and you say, you will never be the same. You will never be the Cari same. 3-4 orang, jabat tangan, katakan engkau Hallelujah. tidak akan sama lagi. Engkau tidak akan pernah sama lagi. I need my voice to be on the monitors. Hallelujah. Thank you. Thank you. On the monitors here, I need to hear my voice. Hallelujah. Praise the Lord. Let's give the hand to the praise and worship team today. Kita beri tepuk tangan Hallelujah. buat tim pemuji sore ini. And you might be seated. Silakan Bapak Ibu duduk. Praise the Lord. Keep the keyboard, might I need you very soon. Amen. Keyboard jangan turun. I need to run some video about Pastor Timothy. He visited the Cross TV in America. Saya berkenalan dengan Pak Timotius Arifin di Cross TV di Amerika dan ini So adalah I'm tayangan welcoming beliau. Pastor Timothy Arifin in America 1 month ago, and now I am in the church. Hallelujah. Let's give him the hand. Thank you, Pastor. Let's hear some 1 minute or something. Today, I need just to introduce the ministry of Pastor Timothy. Bulan lalu and I beliau like ke Amerika you to dan bertemu speak to kami. the people about Dan who sekarang you saya are, ada di gereja beliau. How many churches you have been? I heard 450 or something like the churches under your umbrella, and the Lord give you favor and give you wisdom to run all this amazing. So please introduce yourself. This is who I am, Amen. my beloved. Your pastor is very handsome. Hallelujah. Pendeta Anda ganteng banget. And also I need to tell you something about myself before I start. Saya mau perkenalan sedikit sebelum khotbah supaya Anda kenal saya. I have been the BK pastor kid in Egypt. BK pastor kid. I'm a pastor child. Oh, saya adalah gembala anak-anak kecil. And I was raised in the church when I'm young. Saya sudah besar di gereja sejak masa kecil saya. And then in the 6 years old, 7 years old, I have been persecuted every time I'm in the choir singing. The other religion people get the stones and stone me in the middle. Saya ingat waktu itu kalau kami masih umur 6-7 tahun, saya melayani di paduan suara, That's masih why- umur kecil, tapi kami sudah dilempari batu kalau kami beribadah. And I said, I don't like to be Christian like my dad. Saya ngomong, saya nggak suka jadi orang Kristen seperti ayah saya. So I decided to go outside because my voice is good. I play guitar. I decided to go to the nightclubs and sing in the nightclubs with the belly dancers. Jadi karena suara saya bagus, saya bisa main gitar, saya akhirnya nyanyi di nightclub. Karena di sana banyak penari-penari. And then I went all the way to the wicked ways away from the church. Dan saya jauh dari Tuhan. And I was writing the songs to the secular singer in Egypt. Dan saya jadi penulis lagu sekuler di Mesir. And I start to compose those songs. I became very famous in the nightclubs. Dan saya jadi terkenal di nightclub. And then my dad, every night I'm coming drunk. Can you act like me and can you move like me? Ya. And then I was drunk and coming every night, 3 a.m., 4 a.m., coming to my dad. Tiap malam, bukan tiap malam ya, tiap pagi jam 4, jam 5 saya pulang mabuk. They call it mino-mino. Minum-minum. Mino-mino. Today I was in the prison, I learned this word, mino-mino. Saya baru belajar nih kata-kata minum-minum. So I was drunk, my dad is sitting there Setiap pagi ayah saya menunggu saya pulang mabuk. on his knees. Dan dia berdoa berlutut Every day, every night, he setiap waiting malam, me. setiap hari. And he said to me, he keep praying, Joseph, Joseph, Joseph. Dan dia tiap hari berdoa, Yosef, Yosef, Yosef. I say to my dad, don't pray for me, I'm not coming to the Lord anymore. Saya katakan pada bapak saya, udah gak usah doa lagi, saya gak akan cari Tuhan lagi. But I still remember his finger. His Saya masih finger ingat telunjuknya, look pointed to me. ditunjukkan kepada saya.
And he's saying to me every night, Setiap malam dia berkata, you are a man of God. kamu adalah manusia Allah. You are not belongs to the street. Engkau bukan milik jalanan. You are the man of God. Engkau milik Allah. I keep looking at myself. Saya lihat diri saya. Who is the man of God you talking about? Maksudnya apa manusia Allah? I am very wicked outside. Saya jahat sekali. But look, after 3 years, Tapi setelah 3 tahun, he didn't stop one night. dia tidak satu hari pun Here berhenti I am, the berdoa. man of God. The Lord did change my life. Tuhan Hallelujah. mengubah hati saya dan inilah manusia Allah. He keep prophesying Ayah over saya me. terus bernubuat buat saya. That's why when I came to the Lord, Ketika saya datang kepada Tuhan, I came to the Lord I didn't come to the Lord inside the church. I came to the Lord in the nightclubs. saya ketemu Tuhan bukan di gereja tapi di nightclub. So if the Lord needs you, it doesn't matter where you are. The Lord can come to you wherever you get. Kalau Tuhan mau panggil Hallelujah. saudara, tidak peduli dimanapun tempatnya, Tuhan bisa panggil saudara. He is the one searching about the sheep. Dia yang akan mencari domba yang hilang itu. He is the one coming. Dia akan datang mencari. If you listen to my testimony right now, Kalau Anda mendengar kesaksian saya saat ini, don't escape from the Lord, jangan lari dari Tuhan. because He gonna catch you one day. Karena suatu hari Hallelujah. dia pasti akan menangkap And you will saudara. be saved, completely Dan saved by Anda the akan blood of diselamatkan Jesus. komplit. I became very exciting about the Christianity and Saya sangat Jesus. bergairah menjadi anak Tuhan. So I said, let me go all over. Anybody will meet me, I will say to him, accept Jesus in your life. Jadi setiap kali saya berjanji, setiap kali saya ketemu orang, saya akan bersaksi tentang Yesus Kristus. So it ends up I'm distributing the Bible everywhere to anybody, whatever religion is. Jadi saya mulai membagikan Alkitab kepada semua orang di jalanan, tidak peduli agamanya. It ends up I am in the jail 7 times after I know Jesus Christ. Akhirnya saya ditangkap dan masuk penjara 7 kali. Before I know Jesus Christ, I was so wicked, I didn't even have one night in the police station. Ketika saya masih jahat, saya tidak pernah ditangkap polisi 1 hari pun. After I know Jesus Christ, 7 times in jail. Tapi setelah kenal Yesus malah masuk penjara 7 kali. I keep saying, I know you now, Lord. Why you putting me in jail like Tuhan, that? kenapa kok saya malah dimasukkan penjara? And they keep kicking me one time 4 months underground in the pit. Suatu hari saya pernah 4 bulan ditendang, disiksa di bawah tanah. They pull my teeth one after one. Saya pernah dicabuti gigi saya. They injured me a lot. They burned my back with the cigarettes. Bahkan saya pernah disundut rokok di punggung saya. One time they need to shove my head. Mereka pernah They need to shove my head. They put the knife right here. mau dipotong leher saya. And I was smelling the death inside the pit. I was smell the death Saya inside. bisa mencium malaikat maut. And I keep asking the Lord, oh my God, I gonna die today. Oh Tuhan, tolong jangan mati hari ini Tuhan. What I gonna do right now? Apa yang harus saya lakukan? I'm still young. Aku masih muda. I am singing now for the Lord. I keep writing songs to you. Aku kan sudah menulis lagu buat Tuhan. And I have dreamed that I'm playing guitar in front of the big stadiums. Aku pernah bermimpi bahwa aku memainkan gitar memuji Tuhan di depan banyak umat But Tuhan. the knife is still here. Tapi pisaunya masih di sini. They need to kill me. Mereka mau bunuh saya. So the Lord whispered to my ears, Tiba-tiba Tuhan berbisik. I shall live. I shall live Aku akan hidup and witness to the Lord. dan bersaksi. I shall live and witness to the Lord. Aku akan hidup dan bersaksi buat Tuhan. And here I am in Indonesia Valley Dan worshiping the sekarang saya Lord. ada di Indonesia, I'm Bali. still alive. Hallelujah. Saya masih hidup ternyata. That's our God. Itulah Tuhan kita. That's our God. Itulah Tuhan kita. He can do a lot of miracles. Dia sanggup melakukan banyak mujizat. Tonight, Malam ini, my message to you pesan saya, called, the title of the message is judul khotbah saya 3D. 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 I was in America. Saya waktu itu di Amerika. I will tell you the story. Saya mau cerita sedikit. And I was having 3 boys. Saya punya 3 putra. My boys is very young. They like to go to the theater every time when they have animation video, an animation film produced. They like to go to see the cinema. Anak-anak saya suka nonton film kartun. And then I was trying to see how I can afford to put them on the theater.
Saya berpikir bagaimana saya bisa bayarin mereka untuk nonton. I just knew in America I don't have enough money to buy for them the tickets. Ternyata uang saya nggak cukup untuk belikan mereka tiket nonton. And then suddenly I keep saying, okay, I gonna save to make my kids happy. Jadi saya berjanji saya mau menabung untuk buat tiket anak-anak saya nonton. In 2006, I was grabbing them to the theater. They said, Daddy, there is a new movie called Avatar. Do you know Avatar? Anybody Tahun know? 2006 ada film Avatar. Ada yang nonton? Did you see Avatar before? That's a movie that's very famous there. Tahun itu sangat populer. And I go to the theater with 3 kids. I said, my wife, stay home to save money. I don't need you to come with us. Jadi saya ajak 3 putra saya mau nonton, istri saya suruh tunggu di rumah untuk menghemat karena tiketnya mahal. And my wife, when she come to the theater, she sleep. Dan ternyata istri saya juga gak suka nonton, dia suka tidur. So I said to her, stay home. Jadi lebih baik kamu di rumah aja daripada buang-buang uang tiket. My kids very exciting, very exciting. Anak-anak saya sangat bergairah mau diajak nonton. We need to see Avatar, Baba. Oh, kita mau nonton Avatar. And then I went to the tickets window. Lalu saya datang ke kasir. $10 everybody, $10, $10, $10. That means $40. $10 satu orang untuk nonton, jadi So, $40. I bring the $40. I start to give it to the Saya guy. keluarkan uang $40. And room number 1 is Avatar. Room number 2 is Avatar. Gedung 1 Avatar, gedung 2 Avatar. And my kids say, okay, Daddy, this $40 for room number 1. Ini tiketnya untuk gedung 1, Papa. We need room number 2. Kita mau nonton yang gedung 2. So I was naive. I doesn't know what's Saya going. belum pernah nonton, jadi saya nggak ngerti. So I said to the ticket, I need 4 tickets in room number 2. Jadi saya bilang saya mau beli 4 tiket untuk gedung 2. And the guy said to me, it's $80, not $40. Oh, kalau gedung 2 $80, bukan $40. I almost have heart attack. Saya hampir kena serangan jantung. I said, how I can afford $80? Waduh, kalau $80 saya nggak punya duit. And what is the difference? This is Avatar and this is Avatar. Ini sama-sama Avatar, apanya yang beda? My kids said to me, Dad, you don't understand. Papa, kamu nggak ngerti. This room is a 3D. Yang ini 3 dimensi. You're gonna wear some glasses. Kita akan dikasih kacamata khusus. You have a glasses, and when you wear the glasses, Nanti kita nonton itu sambil pakai kacamata. you're gonna see the movie different style. Dan itu filmnya akan kelihatan hidup. So I said to them, please, I don't have the $40 extra. Aduh, udahlah, gak usah aneh-aneh. Aku gak punya duit. And they keep, we need 3D, Papa, 3D. kita harus nonton yang 3D. So I said, okay, let me give them the credit card and I buy the tickets. Oke lah, kita pakai kredit card kalau gitu. I enter, Saya masuk, they give us the glasses. kita dikasih kacamata khusus. I bought the glasses. Saya pakai, I sit on the seat. saya duduk. The seat is doing like this. Dan ternyata kursinya juga ada gerakannya. And I see the movie, the people throw the arrow, it's coming like this, like this. Dan ketika ada panah melesat, kelihatannya seperti ke kita mau masuk. I was thinking I'm inside the movie. Saya acting with- berpikir saya ada di dalam film Oh my itu. God, I love it so Oh, saya much. senang sekali ini 3D. And my kids love it. Anak saya teriak-teriak kesenangan. And everybody's so happy. Dan semua orang di dalam gedung 2 itu kesenangan. So I decided to take off my glasses. Jadi saya copot kacamata I saya. took off my glasses Ketika saya copot, to see a blurry thing. ternyata kabur semua. Doesn't make any sense. Gak ada maksudnya I gambarnya. don't see anything good. Saya tidak melihat sesuatu yang bagus. Well, my kids is crying around me, like Ketika this. semua yang lain pada teriak-teriak, I was thinking they are crazy. ini orang gila ini. Why they are crazy? And then when I put back, I was diving in. Tapi ketika saya pakai kacamata itu lagi, saya I'm bisa telling ada you di dalam. today, hallelujah. Hari ini The Lord will give you the Holy Spirit glasses tonight. Tuhan akan Hallelujah. memberikan kacamata Roh Kudus kepada When Anda. you put the glasses, you're gonna see things no other people can see. Ketika Anda Hallelujah. pakai kacamata itu, Anda akan melihat hal-hal yang orang lain tidak lihat. The Lord will gonna show you something new in your life. Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang baru dalam hidup saudara. Sometimes we see some people dancing in front of the Lord. Kadang-kadang kita lihat orang memuji Tuhan, And we melompat-lompat.
Why they are crazy dancing in front of Kenapa the sih Lord? orang-orang ini gila Why lompat-lompat? when we pray to the people on the floor, Ketika kita tumpang tangan orang rebah and we start judging them, dan kita mulai menghakimi mereka, we starting saying what they are crazy. oh ini orang-orang nggak waras. They are not crazy. Mereka bukan orang nggak waras. They having a 3D, they seeing Karena something mereka you're pakai not seeing. kacamata 3D yang Hallelujah. saudara belum pakai. Tonight the Lord will show you dimensions. Malam ini Tuhan akan menunjukkan dimensi yang baru kepada saudara. Can you shout hallelujah? Katakan haleluya. Can you see I need this 3D? Katakan kepada Tuhan, aku perlu kacamata itu Tuhan. Something supernaturally will happen to you. Sesuatu yang supranatural akan terjadi. It's not by chance Pastor Timothy have been mentioning David tonight. Bukan suatu kebetulan bahwa Pak Arifin khotbah tentang David. The anointing is 3D. Urapan itu adalah 3D. The fresh anointing is 3D. Urapan itu adalah 3D. There is 3 times when David been anointed. Ada 3 kali David diurapi. Are you ready to know them? Anda siap menerimanya? Anybody ready to hear about Anda siap David menerimanya? anointing? Hallelujah. Urapan David Number 1, yang pertama, which is the most famous. yang paling terkenal, Everybody thinking about the first one. semua orang tahu tentang yang pertama ini. Samuel 16, 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, chapter 13 and 13. Chapter 1 13. Samuel 16 ayat yang ke-13 dan When you 14. read here, then Samuel took the horn of the oil. Say with me, the horn of the oil. Katakan tanduk berisi minyak. No, I need you out loud, please. Anda ikuti saya, tanduk berisi minyak. Okay, listen. I need to have a deal with you. Ya, kita janjian dulu. If you shout, I will shout more. Okay? Kalau Anda semangat, saya juga tambah semangat. I am from Mesir, Saya ini dari Egypt the camel guys. yang banyak unta. I love Indonesia so much. Saya sangat cinta Indonesia. That's why the Lord gonna use the Indonesia for the revival for all Tuhan over the akan world. pakai Indonesia untuk revival. You have been affecting us by your shouting to the Lord. Anda sudah mengefek kita di Mesir. Amen. Indonesia for Jesus. Indonesia buat Yesus. Indonesia for Jesus. Indonesia buat Yesus. We're gonna have the 3D dimension tonight. Malam ini kita akan lihat 3D. First time when David is nothing. Pertama waktu David belum terkenal. He was in the field. Dia ada di ladang. When he was singing alone there. Waktu dia sendirian. And he was there and the dad forget about him. Bahkan ayahnya pun melupakan dia. When Josiah came to the house, he brought all the brothers in front of him. Isa memanggil semua kakak-kakaknya. He forgot that he has a son there. Tapi lupa ada satu ini. Sometimes you feel you are forgotten at all. Seringkali kita dilupakan. Sometimes your own brothers and the people not near to you, they don't know the anointing over you. Bahkan kadang-kadang saudara Anda, orang terdekat Anda tidak tahu bahwa ada urapan Tuhan di dalam David saudara. was sitting there forgetting, man. He's totally forgetting. David total dilupakan. When he was singing, he trying to have a choir behind him. Bahkan dia sedang nyanyi dengan choir di belakangnya waktu You itu. know what is the choir behind him? Siapa tahu choir di belakangnya siapa? The sheep saying meh, meh. Yaitu choirnya dia itu. So he said, the Lord is my shepherd, hallelujah. Oh Tuhan adalah gembalaku, haleluya. And the choir saying meh, meh, yes, yes, hallelujah. Amin, haleluya, Mbak. And he was forgotten at all. Dan dia dilupakan di padang. That's when the Lord bring the Samuel, he said to the dad, bring me your son from there. Karena itu Samuel mengingatkan, masih adakah anakmu yang And he lain? came to him as a child. Dan waktu itu masih anak kecil, anak muda. He was a beautiful child like this. Masih anak remaja. And he anointed him among his brothers. Hallelujah. Dan David diurapi di tengah-tengah saudara-saudaranya. The Lord is saying to you right now, Malam ini Tuhan sedang berkata kepada saudara. the first level of the anointing, Level pertama dari urapan itu. the first dimension of the anointing Dimensi pertama dari urapan is the promotion anointing. adalah
adalah promosi, urapan promosi. Promosi anointing, hallelujah. Urapan promosi. Say to yourself, I am promoted to be Katakan, aku anointed. dipromosi karena diurapi. You are not forgotten anymore. Anda tidak pernah dilupakan lagi. Even if your own brothers saying Bahkan you, mungkin saudara-saudaramu melupakan. even if the world against you, Bahkan mungkin dunia melupakan kau. tonight you will be anointed to Malam the ini nations. engkau akan diurapi Hallelujah. untuk bangsa-bangsa. He Haleluya. is calling you in Indonesia. Dia memanggil engkau untuk Indonesia. Bali will never be the Bali same. tidak akan pernah sama lagi. Because everybody will be anointed. Karena semua Hallelujah. orang akan diurapi. The Lord say to you, the anointing is not a blessing. Urapan itu bukan berkat. Big difference between the anointing and the blessing. Ada perbedaan antara urapan dan berkat. The Lord is blessing you automatically anyway. Berkat itu akan secara otomatis mengikuti saudara. He is shining the sun of righteousness over all the creation. Dia sedang menyinarkan surya kebenaran itu kepada semua orang. So if you come to the church to get a blessing only, that's not gonna make sense. Jadi tidak masuk akal kalau Anda hanya berharap berkat ketika Anda masuk gereja. But in Luke 14, he said that, Luke 18, he said that the Spirit of God is upon me, anointed me to set the people free Lukas outside. 18 mengatakan bahwa urapan Allah ada padaku untuk melepaskan orang-orang yang terbelenggu. So the anointing is not for yourself. Urapan itu bukan buat saudara sendiri. The anointing is to do the job for Jesus. Urapan itu Hallelujah. adalah untuk melakukan pekerjaan buat Tuhan. It was enough for him to kill Goliath. It was enough for this kid to kill Goliath after that. Ini urapan yang membuat dia bisa membunuh Goliat. So the Lord will anoint you tonight to kill the Goliath. Hallelujah. Sama seperti David diurapi untuk mengalahkan Goliat, saudara akan diurapi untuk mengalahkan Goliat-Goliat How many saudara. person need to kill the Goliath in your life? Berapa yang perlu Hallelujah. untuk membunuh Goliat-Goliat dalam kehidupan The saudara? first level is a promotion anointing. Itu adalah urapan promosi. When you are nothing, Ketika Anda bukan siapa-siapa, when you are forgotten, Anda dilupakan. and the Lord bring you to the first class Tuhan akan menaikkan Anda ke kelas pertama, to make you work for Him. yaitu bekerja buat Tuhan. Second time, Yang kedua, He anointed another time. dia diurapi yang kedua kalinya, We call it ministry anointing. urapan pelayanan. Can you open that verse with us? 2 Samuel 2. 2 Samuel 2, Samuel 2:4, not 2:2, 2:4. 2 Samuel 2 ayat 4. They said that, and the men of Judah Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, anoint them there, lalu mengurapi Daud di sana, and they make David the king of Judah. menjadi raja atas kaum Yehuda. So there is another level of the anointing. Ini adalah level berikutnya dari urapan, We call it ministry anointing. yaitu urapan untuk pelayanan. That's when the Lord put you in the ministry level. Ketika Tuhan menempatkan Anda di dalam jawatan pelayanan. How many people like to minister to the Lord? Berapa banyak yang suka melayani Tuhan? How many people like this anointing? I need to serve you, Lord. I need to serve you, Berapa Lord. banyak yang butuh urapan itu untuk bisa melayani Tuhan lebih lagi? The Lord is willing to give you the second dimension of the anointing Tuhan tonight. akan memberikan dimensi kedua dari urapan ini malam ini buat Don't saudara. say I am in the church and nobody knows about me. Jangan katakan, oh aku ini di gereja saja, jemaat biasa, tidak perlu dikenal. I have a good voice but nobody discover me. Sebetulnya suara saya bagus, tapi kok saya nggak ada yang kenal. I have a fire inside me but no leader have been chosen me. Saya punya gairah untuk melayani Tuhan, tapi belum pernah ada yang tahu. I am telling you tonight, Malam ini, it's not too late. Hallelujah. belum terlambat. Your visions and dream will come true in one Visi day. dan mimpimu Hallelujah. akan terjadi. All you need is just tell him, I need this anointing. Katakan kepada Tuhan, aku butuh urapan ini Tuhan. If you lift your hand and say to him, I need ministry anointing, Lord. Angkat tanganmu dan katakan, aku butuh urapan pelayanan ini He Tuhan. gonna give it to you tonight here Malam in ini this place. saudara akan menerima urapan pelayanan And you will itu. be a champion for Dan Anda akan menjadi Jesus. juara di dalam Tuhan. Your shadow can heal the people. Bahkan bayanganmu bisa menyembuhkan orang Your sakit. shadow can heal the people if you are anointed. Bayanganmu bisa menyembuhkan orang sakit kalau engkau diurapi Tuhan. You don't have to work so hard. Tidak perlu kerja keras. You need to be anointed Tapi kita perlu urapan Tuhan so deep. yang dalam.
You need to have the desire to be anointed. Anda harus punya gairah untuk diurapi. And it's happening tonight. Malam ini akan Tuhan jawab. The Lord will promote you. Tuhan akan promosikan saudara. He will assign you. Dan Tuhan akan perintahkan saudara. And the third level, which is the 3D, hallelujah. Dan yang level ketiga yaitu 3D. He gonna make you have the glasses, hallelujah. Dia akan berikan kacamata 3 dimensi itu kepada saudara. Something supernatural anointing will come over you tonight. Sesuatu yang supranatural akan mengcover saudara. When you put the glasses, everybody saying Indonesia, the majority is another religion. Ketika orang lain lihat, oh Indonesia itu negara mayoritas lain. But if you put the anointing, tapi kalau Anda hallelujah. pakai urapan Tuhan, If you put the 3D, kalau Anda pakai kacamata 3D, you're gonna see Indonesia coming running to the Lord. Anda akan lihat Indonesia buat Tuhan All you need Yesus. is just declare it, hallelujah. Deklarasikan itu. Everything saying I am a sick person, the doctor saying I have diabetes, Katanya dokter, saya punya diabetes, I have cancer, saya punya kanker, I have a lot of problems financially. saya punya masalah keuangan. I have a good news for you tonight. Malam ini saya punya kabar baik buat saudara. You will never be the same. Anda tidak akan sama lagi. Because you're gonna wear the 3D, Karena the engkau akan Holy pakai Spirit. kacamata 3 dimensi Roh And you're gonna Kudus. talk to your sickness, hallelujah. Engkau akan berkata buat penyakitmu, I am completely healed by His aku strength. sudah sembuh karena darah Yesus. I'm completely financial breakthrough through Aku the akan cross. mengalami terobosan keuangan karena Yesus. You don't see like other people seeing. Engkau tidak lagi melihat seperti orang lain lihat. You don't act like other people Engkau acting. tidak bertindak seperti orang lain Look bertindak. at David, what he did. Apa yang dilakukan David? Pastor Timothy said David had been dancing in front of the Lord. David menari-nari di hadapan Tuhan. He was carrying the Ark of Covenant. Ketika dia membawa tabut perjanjian itu, And he take off his clothes. dia membuka jubahnya. He don't care about the people. Dia tidak peduli dengan kata orang. He don't care about his wife. Bahkan dia tidak peduli dengan istrinya. You know, his wife know exactly. She know he is a worshiper, right? When you marry somebody, she know he is a worshiper. Istrinya kan sudah kenal bahwa dia ini memang penyembah. It make me ask a lot of questions. If she know he is a worshiper and the dancer, why she is laughing and why she is angry? Jadi saya juga bertanya-tanya, kenapa Mikal yang tahu bahwa David itu adalah worship leader, kok dia mempertawakan David? In Arabic, he was not just dancing. In the Arabic language, he was not just dancing. Dalam bahasa Arab bukan sekedar menari-nari. In the Hebrew language, he was playing like a monkey in front of the Lord. Di dalam Hallelujah. bahasa Arab kalau diterjemahkan, dia tuh menari-nari seperti seekor monyet. That's why his wife was mad. Karena itu istrinya sangat tersinggung. If he's just dancing like those beautiful girls dancing, she will be okay. Kalau narinya biasa-biasa seperti yang ini dilakukan di sini, oke, nggak But masalah. he take off his clothes and he be like monkey in front of Tapi the Daud Lord. itu membuka jubahnya dan menari-nari Because he seperti has seekor the monyet. 3D, Karena another dia pakai dimension. kacamata He 3 see the glory dimensi, of God. dia melihat kemuliaan Tuhan. And he said, I will humble myself. Dan dia berkata, aku mau merendahkan diriku. You need to be a 3-dimension person. Anda harus jadi manusia 3 dimensi. You declare the non-existing things as they exist. Anda mulai mendeklarasikan hal-hal yang tidak eksis sepertinya mereka eksis. My prayer today, Doa saya malam ini. I just came all the way from America to here Saya datang jauh dari Amerika to say to you, untuk berkata kepada saudara, this church and this system and this denomination will never be the same. The Lord will expand it all over. gereja and ini over tidak and akan over pernah and sama over. lagi karena Tuhan akan membawa gereja ini ke level yang berikutnya. I can feel it in my Saya spirit. bisa merasakan dalam roh I saya. can see it in the 3D. Saya bisa melihatnya secara 3 dimensi. The Lord need to move you to the other dimension. Tuhan perlu untuk mengangkat Anda ke dimensi berikutnya. The third one is in 2 Samuel when they anoint him on the all entire tribes. Yang ketiga adalah ketika Daud diurapi di depan seluruh bangsa Israel. They call it dominion anointing. Ini adalah urapan dominion. Say with me, dominion anointing. Katakan urapan dominion. You are sleeping today. Anda masih ngantuk, lapar mungkin. Or I'm shouting too much. Atau saya yang terlalu bergairah. I think I'm shouting too much. Saya pikir saya terlalu banyak Because teriak-teriak. I have this complaint all my life. Saya banyak dikomplain.
But if the knife is here, Tapi kalau Anda pernah ditaruh pisau di sini, when I was 22 years waktu old, saya usia 22, and I'm still alive, I'm dan ternyata saya masih I'm hidup. 55 years old. Sekarang saya 55 tahun. I gonna shout like crazy Saya shouting. boleh teriak-teriak seperti orang gila. Because he make me alive. Karena saya boleh Hallelujah. hidup di hadapan Tuhan. That's why my voice is so loud. Karena itu saya Hallelujah. suka teriak-teriak buat Tuhan. That's why I'm dancing in front of Karena itu saya him. menari buat Tuhan. Because he gave me the ministry on the America, the TV station. I'm going inside all the houses in the Middle East and Arab world. Tuhan mempercayakan saya stasiun TV di Amerika yang bisa masuk ke rumah-rumah di Timur Tengah. The same people have been persecuting me. Orang yang sama yang dulu menganiaya saya, The Lord anoint me dominion anointing Tuhan sudah mengurapi saya dengan urapan dominion to have the biggest Arabic satellite station in all over the world. Arabic station Christian. untuk memiliki stasiun TV terbesar di Timur Tengah. I can sit on the couch there talking to them. Hallelujah. Saya bisa duduk dan ngobrol buat mereka. And if they don't like me anymore, Kalau mereka nggak suka saya, they can get the stone and broke their own TV. mereka boleh lempari TV mereka. They cannot touch me Tapi mereka anymore. nggak bisa lempari saya lagi. This is the dominion anointing. Ini adalah urapan dominion. When they call me every day, I need to accept Jesus Christ. Saya perlu untuk mengingatkan mereka terima Tuhan Yesus. I am building another one to Indonesia. Hallelujah. Saya sedang bangun stasiun TV di Indonesia. I already signed the contract. I told Pastor Timothy Arifin I need to give the good news in Bali. Saya katakan kepada Pak Arifin, saya sudah siap tuh tanda tangan kontrak. It's called Jalan Keselamatan. Hallelujah. Namanya Jalan Keselamatan. Jalan Keselamatan TV will cover all Indonesia. TV Jalan Keselamatan ini akan mengcover seluruh Indonesia. 20 years ago I keep dreaming, Lord. 20 tahun yang lalu saya bermimpi, Would you give me Indonesia? Tuhan berikan aku Would you Indonesia. give the Indonesian believers some other people to come flood to the church? Oh Tuhan, biarlah orang Indonesia boleh masuk ke gereja. We covering all Indonesia with the blood of Jesus. Kita sedang mengcover Indonesia dengan darah Yesus. It's coming because you're gonna have dominion anointing. Karena kita punya urapan dominion. When the Lord anoint David Ketika Allah mengurapi David from nothing, dari orang yang bukan siapa-siapa, say with me, promotion anointing. katakan bersama saya, urapan promosi, And then ministry anointing. urapan pelayanan. And then He gonna give you tonight the dominion Dan yang terakhir Tuhan anointing. memberikan dominion buat saudara. I remember David when he became very old. When he became very old, Ketika dia menjadi tua, it's 80 years old. 80 tahun, They put him on the bed, remember? Daud terbaring di ranjangnya And they bring a very beautiful girl to dan serve him. dibawakan seorang gadis cantik untuk melayani Daud. He didn't marry her, he didn't touch her, but she is serving him. Gadis ini melayani Daud, tidak pernah berhubungan dengan Daud, He is sitting there on the bed, dan dia terbaring di ranjangnya. old man, Orang tua, doesn't have any power, gak punya power lagi, but he can move his finger like this. tapi dia bisa menggerakkan jari-jarinya. Go kill this guy, don't kill this guy. Bunuh yang ini, jangan bunuh yang itu. Go to the war, don't go to the war. Pergi ke perang yang sana, jangan ke perang When yang you situ. become old, Ketika saudara nanti sudah tua, Lord give you strength and health, hallelujah. Tuhan akan berikan kesehatan. But I'm telling you, if you have dominion anointing, Tapi kalau saudara punya urapan dominion, that's what you need when you become old, itulah hallelujah. urapan yang kita perlukan ketika kita tua In the nanti. spirit you can move your finger and the whole world it can obey you, Kita bisa hanya hallelujah. menggerakkan jari saja dan roh-roh jahat itu harus tunduk kepada kita. Tonight you're gonna have this level of anointing. Malam ini saudara akan terima urapan level ini. Fresh oil, Urapan yang segar, fresh oil minyak yang baru to solve all your problems. untuk menyelesaikan semua problem saudara. If your bank account is 0 Mungkin rekening bank Anda 0, and you have a dominion anointing, tapi ketika Anda terima urapan dominion, everybody laughing right now. banyak yang tidak percaya, Everybody, ketawa. you can use your authority. Anda bisa pakai otoritas Tuhan. You're gonna say to the Lord, you promised me. Katakan kepada Tuhan, Tuhan janjimu. You came to give me abundant life. Janjimu adalah hidup yang berkelimpahan. I order the money to come to my bank account Aku by the praise perintahkan of uang God. itu masuk dalam rekening bankku. I order the healing to come to my
my body. And Aku perintahkan kesembuhan itu masuk dalam tubuhku. He is healing you tonight. Malam ini Tuhan sedang sembuhkan saudara. He is changing every situation that Dia you sedang have. mengubah situasi saudara. Because you're gonna have the dominion anointing. Karena Anda punya dominion atas masalah saudara. There is a lot of spiritual warfare on Bali all the time. Ada banyak peperangan rohani di Bali. I can smell it when I was walking in the Saya street. bisa merasakannya ketika kami sedang jalan di tengah-tengah jalan. But one church like this amazing church, hallelujah. Mungkin ada gereja yang luar biasa. When they lift their hands to the Lord, Ketika mereka naikkan tangan mereka, the sky and the cloud over Bali will be clear maka and langit open Bali akan heaven in terbuka the karena name of pujian dinaikkan buat Jesus. Tuhan. You have the power in your hand. Anda punya kuasa di tangan saudara. All you need is just to wear the 3D Anda hanya glasses. perlu pakai kacamata 3D, Holy Spirit yaitu Roh Kudus. is willing to do it tonight. Malam ini dia akan lakukan buat saudara. Can you shout hallelujah? I need Katakan it, Lord. haleluya, aku perlu itu Tuhan. Can you stand up on your feet Saya undang right kita now? semua bangkit berdiri. I need the musicians to come. Saya undang musisi, I need you to come and lift your hand in front of the kita angkat Lord. tangan kita buat Tuhan. I finished my message. Khotbah saya sudah selesai. I tried to make it short so we can have 10 minutes to minister to the people. Saya berusaha tidak terlalu panjang supaya saya bisa layani saudara. Because I feel there is a special anointing is coming. Saya merasakan ada urapan khusus malam hari ini. I shouldn't be here 1 month ago. I never planned to come to your church. Bulan yang lalu saya tidak punya rencana untuk datang ke gereja ini. But when I meet the man of God, Pastor Tony, he connected me with Pastor Timothy, and it's happening right now that I'm Tapi here. Pak Tony koneksikan saya dengan Pak Arifin dan hari ini saya boleh ada di sini. That's why I feel it's the divine connection. Saya merasa ada koneksi ilahi. I have been in jail 7 times. The Lord saved my life. Tuhan Hallelujah. sudah selamatkan saya 7 kali dari penjara. I have been ordering things to be not happening, like the knife was here. I have dominion anointing to say, I am living, I'm not dying today. Saya punya Hallelujah. urapan dominion untuk berkata, aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup buat Tuhan. If you're going through a big things right now, I have a good news for you. Kalau hari ini Anda sedang melewati hal yang berat, maka ada kabar baik buat saudara. I need to anoint you tonight. Malam ini terima urapan Tuhan. Maybe I cannot touch everybody, but I Mungkin saya need. tidak bisa menjamah setiap saudara. But when you lift your hands in front of the Tapi kalau Lord, saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. if you have problem, lift your hand in front of the Lord. Kalau engkau punya masalah, angkat di hadapan Tuhan. Lift your hand in front of the Lord. Katakan kepada Tuhan, Put the music up right now and be in the spirit. Oh. sembah dia dalam roh. Promotion anointing, Urapan promosi, ministry anointing, urapan pelayanan, dominion anointing. dan urapan dominion. If you anoint David in the Old Testimony Tuhan, kalau engkau dulu mengurapi Daud, with the cross of Jesus Christ, with the cross of Jesus, salibmu Tuhan mengurapi. the cross of Jesus Christ will give us dominion anointing. Salib Kristus itu akan memberikan dominion buat kami. Nothing will stop us to witness to Him. Tidak ada yang bisa menghentikan kami menjadi saksimu Tuhan. He paid the price for our healing tonight. Karena Kristus sudah membayar harga. You're gonna have dominion orders out of your mouth. Engkau akan punya dominion keluar dari mulutmu. When you speak it out, Ketika engkau ucapkan, it will happen in the spirit first. itu akan terjadi dalam roh. Don't say I don't deserve it. Jangan katakan aku tidak layak. Don't say I am a wicked guy. Jangan katakan aku orang yang jelek. Don't say I am a sinner. Jangan katakan aku orang dosa. The Lord is covering you with the blood of Jesus. Tuhan sudah tebus kau dengan He darahnya. is touching you tonight. Tuhan sedang menjamah saudara malam ini. Yes. Amen. Thank you. Yes, Lord. Thank you. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan. Yes, Lord. Dan hormat. Mari angkat dengan iman. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar,
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Katakan sekali lagi, ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan Thank you Holy Spirit. dan hormat. Amen, amen. Ku angkat suara pujian. Yes. Ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Thank you, Pastor Joseph. Thank you. Thank you, thank you. God bless you. Thank you buat Pak Tony, Pastor. Thank you. Saudara tahu tadi disampaikan oleh firman Tuhan, itu bukan perkataan yang dari manusia. Itu adalah perkataan Allah. Tangkap ini saudara. Firman Tuhan berkata gini, apa yang saudara sudah melihat segala semua perbuatan kebesaran Tuhan. Dan hari-hari ini dunia sedang melihat Indonesia. Dan dunia sedang mengharapkan Indonesia. Dan saudara semuanya ini, saudara bagian daripada pergerakan Tuhan. Seluruh nabi-nabi Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan sedang menantikan. Dan itu dari tangan saudara semuanya. Amin. Dia mati bukan hanya menebus dosa kita. Tapi tadi dikatakan pengurapan itu 3 hal yang tadi. Urapan promosi, urapan pelayanan ministry, dan urapan dominion. Itu akan terjadi bagi saudara yang percaya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tinggi-tinggi angkat kepala kita. Terima kasih Tuhan. Dia berkata, apa yang telah kuterima, telah kuteruskan kepadamu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan in Jesus name. Thank you Jesus. Mari angkat tinggi-tinggi cawan ucapan syukur ini. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih buat perjanjian covenant ini. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu sanggup untuk menebus bukan Indonesia, tapi seluruh dunia Tuhan. Dan itu sudah dibuat perjanjian kepada kami semuanya. Bukankah cawan yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dengan iman in Jesus name. Mari angkat kedua tangan kita sekali lagi. 2 tangan kita angkat kepala kita semuanya. Semuanya menyembah. Semuanya menyembah. Shekerialabata karalaba, shekerialabata karalaba. Herala
Hiralabate kerialamoso. Hiralabate kerialamashande. Uralamata karalamashandaralamu. Mari katakan, rindukan sembah Dia. Hiralabase kerialamata karalamu. Hiralabase kerialamata karalamu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Sebab Engkau Allah yang dahsyat. Itu pasti terjadi, itu pasti terjadi Tuhan. Aku akan melakukannya bersama-Mu. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Yang percaya, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan dengan iman. Angkat kedua tanganmu, sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Katakan haleluya, amin. Yes Lord, haleluya. Sekali lagi katakan, sebab Dia dahsyat, Dia hebat. Katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti yang Tuhan janjikan, seperti yang firman Tuhan katakan, itu akan terjadi revival. Haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada sekali lagi, sebab Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Yes Lord, perbuatan-Mu ajaib. Thank you Jesus. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yesus katakan, tiada seperti Yesus. Oh, dahsyat. Siapa yang menerima urapan 3 dimensi malam hari ini, mari kita pulang dan praktekkan bahwa lihat Allah berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Kami bersyukur kepadamu yang mulia, yang kudus, suci. Allah kami, Almighty God, Wonderful Counselor Tuhan, King of Peace, Everlasting Father, yang sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami melihat hujan urapan terjadi atas hidupan kami. Boleh kami terima urapan yang mengalir lewat hamba-Mu, Pendeta Yosef Nasrallah, yang diutus oleh Tuhan jauh dari Amerika untuk melepaskan berkat-Mu bagi kami, membangkitkan, menggairahkan, menguatkan kami supaya kami bergairah seperti pengalaman Raja Daud. Dia diberi urapan promosi dari Tuhan, urapan pelayanan, urapan kemudian. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan mengalami pelipat bergandaan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Kami melihat tangan Tuhan akan menyertai dalam kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, perusahaan kami, apa saja yang kami sentuh dengan tangan. Biarlah pengurapan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah dan memberi kasih karunia. Tuhan akan memperhadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera dalam nama Putra Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat yang dari surga yang terbaik dan di bumi akan dilepaskan mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.